Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwan Oktavian dari Prodi Informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait linear compound data structure atau struktur data linear majemuk. Nah, jadi pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu struktur data linear majemuk. Struktur data linear majemuk itu merupakan sebuah gabungan antara beberapa struktur data dasar seperti list, kemudian ada linked list juga. Nah, agar nantinya bisa kita gunakan agar pemrograman kita ataupun kode yang akan kita buat itu menjadi lebih efisien, yang dimana ini bersifat data satu arah. Nah, di sini ada beberapa data struktur, ada 4 lebih tepatnya, yang penting untuk kita ketahui, yang biasanya kita gunakan juga dalam pembuatan sebuah kode atau pemrograman. Nah, jadi ada 4, yaitu adalah stack, queue, kemudian ada array list, dan juga linked list. Jadi kita mulai dulu dari stack. Nah, yang dimana stack sendiri itu adalah sebuah tumpukan yang dimana saat kita ingin menambahkan data, dia akan berada di tempat yang paling teratas. Dan nantinya pada saat kita ingin memprosesnya, kita ambil data yang paling teratas juga. Jadi kita bisa ambil contoh, misalkan ada tumpukan box, yang dimana untuk box paling pertama yaitu adalah yang di bagian paling bawah. Jadi saat kita ingin menambahkan tumpukan baru, dia otomatis akan berada paling atas. Nah, sedangkan saat kita ingin mengambil data ataupun box, kita mengambilnya dari atas juga. Jadi ini yang dinamakan LIFO, last in, first out. Jadi data yang ditambahkan terakhir itu yang akan diambil. Untuk contoh di pemrograman Python kurang lebih seperti berikut. Oke, di sini saya sudah membuat contoh kode Python yang dimana ini untuk mensimulasikan struktur data stack tadi. Nah, di sini kita deklarasikan dulu variabelnya bernama stack. Kemudian kita buat sebuah list yang dimana ini masih kosong. Terus kita mencoba menambahkan 3 data. Data angka 10, 20, dan 30. Yang dimana nanti kita coba cek hasilnya seperti apa menggunakan perintah print. Kemudian kita mencoba ambil data paling terbaru menggunakan metode pop. Setelahnya kita akan cek kembali data yang diambil dan data yang masih ada di daftar ataupun data stack-nya sini. Kita coba jalankan, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini akan berupa sebuah list dari angka 10, 20, dan 30. Dan angka 30 itu merupakan angka terakhir. Pada saat kita coba menggunakan metode pop, dia akan mengambil data 30. Dan sisa sekarang stack-nya adalah 10 dan 20 saja. Otomatis nilai teratas yaitu adalah nilai 20. Kemudian kita lanjut ke struktur data berikutnya, yaitu adalah queue. Yang dimana queue sendiri itu menggunakan operator FIFO, first in, first out. Jadi yang pertama kali masuk, dia yang akan diproses. Jadi kita ambil contoh, ada 2 bola, bola pertama dan bola kedua. Saat dia memasuki sebuah pipa, dia masih akan berurutan dari bola 1 yang pertama dan bola kedua. Begitupun juga pada saat bola ini keluar dari pipa tersebut. Maka bola pertama akan keluar lebih dahulu daripada bola yang kedua. Ini sama persis seperti prinsip saat kita membeli di sebuah toko supermarket yang berada di kasir. Nah, untuk contoh kode Python-nya sendiri kurang lebih seperti berikut. Berikut adalah contoh kode Python-nya untuk mensimulasikan struktur data queue, yang dimana ini memanfaatkan library collection yang di dalamnya itu ada function dequeue. Jadi yang pertama kita deklarasikan dulu variabelnya beserta
library-nya ini, DQ. Kemudian kita coba menambahkan data seperti yang sebelumnya, angka 10 sampai 30. Dan berikutnya kita coba cek terlebih dahulu semua datanya menggunakan perintah print. Lalu kita coba ambil data yang paling pertama menggunakan metode popleft. Karena untuk urutannya sendiri kurang lebih angka yang pertama itu dari sisi kiri, jadi angka 10. Pada saat saya jalankan programnya, hasilnya sama seperti sebelumnya. Akan tetapi saat saya coba pop left, dia akan mengambil angka 10. Yang berarti ini adalah data paling pertama kali ditambahkan. Setelah data diambil, hasil Q-nya yang sekarang adalah 20 dan 30 saja. Kurang lebih seperti itu untuk contoh struktur data Q di dalam Python. Berikutnya kita masuk ke struktur data array list. Nah, jadi array list sendiri itu sama seperti sebelumnya, berupa tumpukan sebuah data, akan tetapi dia sifatnya lebih fleksibel. Jadi tidak ada ketentuan harus data yang pertama atau data yang terakhir diambil duluan. Jadi kita bebas, misal mau mengambil data yang dari tengah, itu tidak masalah. Jadi sebagai contoh, ada 4 box yang diurutkan dari 1 sampai 4. Nah, saat kita ingin mengambil data atau menghapus data di box nomor 2, itu kita bisa. Dan nanti akan menghasilkan datanya itu cuma 1, 3, dan juga 4. Karena angka 2 atau box 2 ini sudah diambil. Jadi pada saat kita ingin mengambil datanya, kita harus tahu dulu posisinya. Nah, ini dinamakan sebuah indeks. Berikut adalah contoh untuk kode Python terkait array list. Oke, berikut adalah contoh program Python yang dimana untuk mensimulasikan terkait struktur data array list. Jadi di line pertama kita deklarasikan variabel beserta contoh datanya. Kurang lebih seperti ini. Terus di line ketiga kita mencoba untuk menambahkan data atau append datanya itu di bagian paling terakhir. Jadi sebagai contoh saya coba jalankan kode programnya. Nah, ini array hasil setelah penambahan. Jadi karena ada penambahan 25, dia akan diposisikan di paling terakhir. Kemudian di line ke-7, ini kita mencoba untuk menambahkan data, akan tetapi di bagian agak tengah, bukan yang depan atau belakang. Kita wajib menggunakan indexing yang di sini sebagai contoh indexingnya 2. Kemudian di Python sendiri itu ada ketentuan untuk indexingnya. Dia dimulai dari angka 0. Jadi mulai 0, 1, 2, dan juga 3. Nah, pada saat kita contoh menggunakan 2, otomatis dia akan mengisi pada kolom ke-3. Karena sesuai urutan dari Python-nya. Hasilnya sendiri kurang lebih akan seperti ini. Jadi angka 99 itu berada di urutan ketiga. Kemudian saat kita coba cek untuk indeks kedua, itu menggunakan tanda kurung persegi, terus kita masukkan indeksnya berapa. Nah, di sini kita dapat nilainya adalah 99. Jika array-nya masih yang lama, nantinya akan berisi angka 15. Kemudian di line ke-11, kita coba untuk menghapus data angka 15 di dalam list yang ada sekarang. Nah, jadi nantinya untuk hasil data terakhir yaitu angka 5, 10, 99, 20, dan juga 25. Angka 15 akan dihapus karena menggunakan perintah ataupun metode remove ini serta angkanya. Kurang lebih seperti itu untuk contoh pemrograman Python untuk struktur data array. Kita lanjut untuk ke struktur data berikutnya, yaitu linked list. Oke, berikutnya adalah struktur data yang terakhir, yaitu linked list, yang dimana ini merupakan sekumpulan data juga
sama seperti struktur data yang sebelumnya. Yang membedakan adalah dari sisi penyimpanannya di dalam memori perangkat kita. Untuk linked list, dia datanya tuh disimpan secara acak di beberapa tempat di memori kita. Nah, tempatnya ini disebut sebuah node. Tahu data ini kita bisa sebut sebuah node. Yang dimana ini saling terkoneksi satu sama lain. Jadi seperti sebuah rantai. Nah, jadi kita hanya perlu tahu tempatnya di mana atau address-nya itu di mana untuk node selanjutnya. Jadi ini lebih mudah dalam penambahan ataupun menghapus data nantinya. Misal di tengah-tengah ada perubahan, tidak menutup kemungkinan. Nah, ini akan lebih mudah dalam manajemennya. Jadi kita ambil contoh, kita ibaratkan node tadi itu berupa sebuah gerbong kereta api. Nah, di mana di gerbong pertama itu berupa nikel, yang dimana memiliki kode N10 karena gerbongnya sendiri itu nggak hanya satu, dia ada banyak gerbong, akan tetapi yang diambil itu hanya yang nomor 10. Kemudian di gerbong berikutnya pun sama, yaitu terkait gerbong nail atau paku. Kita ambil contoh dengan ID B1. Begitupun juga dengan gerbong terakhir, yaitu lock. Kita ambil ID-nya lock A4. Nah, otomatis sebenarnya dia bukan secara urut ya, misalkan dari N1, N2, N3 gitu. Nah, akan tetapi dia melompat-lompat ke gerbong-gerbong lainnya dengan menyesuaikan kebutuhannya. Ya, jadi lebih fleksibel dalam penggunaannya. Nah, langsung kita ambil contoh dalam penggunaannya di dalam Python. Berikut saya sudah coba susun untuk contoh programnya. Kita ambil secara singkat saja dan yang paling mudah. Jadi di sini saya akan deklarasikan sebuah kelas yang dimana kelasnya itu dengan nama node. Jadi ini merepresentasikan node yang tadi sesuai penjelasan. Nah, di dalamnya itu ada dua data, yaitu data yang utama atau paling pertama. Kemudian ada data.next yang dimana kita set none terlebih dahulu atau datanya masih kosong. Nah, jadi pada saat kita deklarasikan variabel head, terus menambahkan kelasnya node, dan kita tambahkan data 10, dia akan membuat satu data pertama. Kemudian di data berikutnya, kita tambahkan metode .next sama dengan N20. Nah, nanti akan menjadi sebuah rantai. Kita coba sambil jalankan programnya. Kurang lebih nanti akan seperti ini. Jadi berurutan dari angka 10, 20, 30 sampai 40. Sesuai dengan yang dari kode sini. Nah, di sini kita coba menampilkan ya, menggunakan command while untuk semua data yang ada. Nah, jadi nanti akan menghasilkan kurang lebih seperti ini untuk list datanya. Kurang lebih itu untuk contoh linked list di dalam pemrograman Python. Jadi terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jadi saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Thank you.